Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dan minta tolong untuk ketua kelas dipimpin doa. Pada duduk, Duduk siap, berdoa dalam hati dimulai. Doa selesai. amin. Setelah itu coba cek kerapian nih dari anak-anak, apakah seragam sudah rapi dan buku-buku sama alat tulis silakan ditaruh di meja. Ada yang mau buku? Setelah itu, untuk merawat rasa nasionalisme kita, marilah kita berdiri terlebih dahulu untuk menyanyikan lagu nasional Bangun Pemudi Pemuda. Ayo silakan semuanya berdiri anak-anak. Untuk kita mengecek presensi, coba nih anak-anak mengecek kanan atau pilih kira-kira siapa yang nggak hadir. Ayo semuanya. Semuanya siap untuk menerima pembelajaran hari ini. Siap.
speaking dulu mau nggak? Nah, speaking itu kita jadi sambil tepuk tangan. Coba lihat ke depan ya. Nah, Bapak dengerin dulu ya. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati bilang hore. Kalau kau senang hati mari kita lakukan. Kalau kau senang hati semuanya. Sama-sama 1, 2, 3. Kalian tahu nggak sih kita hari ini mau belajar apa? Tahu. Nah sebelum itu Bapak mau bertanya nih, kenapa di zaman dahulu nih Pangeran Diponegoro, pahlawan negara kita dan Imam Bonjol itu tidak bisa melawan para penjajah yang menjajah negara kita. Kira-kira kenapa? Nggak tahu. Nah, karena tahu, kita masuk ke berikutnya ada bulan pembelajaran. Nah, dari sini murid-murid dapat menganalisis ciri-ciri dan faktor kegagalan perlawanan kedaerahan dan kedua mengevaluasi perbedaan strategi perlawanan fisik atau daerah dan pergerakan nasional. Dan ketiga, murid dapat mengartikulasikan pentingnya persatuan dan strategi terorganisir. Nah, agar lebih paham lagi, Bapak akan menampilkan satu video pembelajaran. Karena disimak ya, anak-anak. Halo sobat sejarah, kalian tahu nggak? Indonesia punya sejarah perlawanan yang bikin merinding. Penjajah mengira bisa seenaknya kuasai negeri kita, nggak semudah itu. Dari Aceh sampai Papua, rakyat kita nggak tinggal diam. Mulai dari Kunyak Dien yang gagah berani di Aceh, Pangeran Diponegoro yang bikin Belanda ketar-ketir di Jawa, sampai Pattimura yang menggemparkan Maluku. Yang keren, perlawanan gak cuma pakai senjata. Ada yang pakai diplomasi kayak Soekarno-Hatta, ada yang lewat pendidikan seperti Ki Hajar Dewantara, bahkan ada yang pakai tulisan kayak para jurnalis di Medan Menjanji. Tapi yang bikin bangga, semua pejuang ini punya satu tujuan: Indonesia merdeka. Mereka rela berkorban demi kita semua. Keren banget kan? Penasaran dengan kisah lengkapnya? Yuk tonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kamu ya. Karena sejarah Indonesia itu seru dan patut kita banggakan. Sampai ketemu di video berikutnya. Nah, sudah menyimak ya. Nah, berikutnya Bapak mau nih membagi berapa kelompok dulu? Membagi 3 kelompok. Jadi kelompoknya mau seperti ini aja ya? Iya. Bapak mau memberikan lembar kerja murid. Ya. Sebenarnya Bapak jelasin dulu ya. Ya. Jadi ada dua yang akan dikerjakan. Nah di sini ada gambar perjuangan, perlawanan, dan sebenarnya ini ada penjelasannya gitu. Nanti kalian akan mencocokkan antara gambar dan penjelasannya. Nah yang kedua, di sini kalian harus mencentang antara pengertiannya yang perlawanan kedaerahan, nah yang betul dicentang, oke? Oke. Bisa didiskusikan ya? Ya. Nah, kelompok 2 silakan didiskusikan. Kelompok 3 silakan didiskusikan.
Dari ketiga LKM tersebut ada yang menanyakan nggak? Enggak. Nggak ada. Oke, sebelum itu Bapak kasih waktu 10 menit. Apakah cukup? Apakah ada yang menanyakan nih di sini? Oh ini Dr. Sumitro. Yang ini Bapak Prabowo ini. Ya, kita bantuin kita. Bapak yang ini. Bapak ini gimana Pak? Gimana? Ini Pak, ini gambar ini Pak. Ini tuh siapa sih Pak? Para pahlawan, tapi pahlawan itu masih. Ini Pak ada di Bandung ya? Nomor 3 ada yang mesti banyak ini nggak? Ini gimana caranya? Sama. Tidak. Contohnya ini. Nah ini ada contohnya. Sekarang contoh nomor 1 tipe 1. Yang ini tipe 1. Nah, ini kalian ini 1 atau oh ini tipe 1 atau 2? Nah tipe 1 ini yang auto memang ada kayak gini. Dan ini kalau maksudnya nah, ya? Dari tiga kelompok, apakah ada yang sudah selesai? Baik, ayo. Kelompok 1 ya, Waduh. Iya Kak. Aldi, Tika, silakan Aldi juga. Yuk, progres, habis semangat. Yang lain disimak ya, nomor 3. Yuk silakan, untuk Aldi dan Tika bisa mulai presentasi. Baik, perkenalkan kami dari kelas 1 yang beranggotakan ada Aldi, saya, Tika, Bella, Vicky, sama Leni. Yang pertama, Baik, jawaban yang pertama itu tipe pahlawan yang pertama dipimpin oleh kaum terpelajar, menggunakan organisasi modern dan memiliki tujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. Nah, untuk tipe kedua yaitu dipimpin oleh bangsawan atau ulama, bergantung pada karisma pemimpin dan bersifat lokal atau kedaerahan. selanjutnya yang kedua itu ada tabel di mana tabelnya itu berisi poin strategis dalam perjuangan kemerdekaan. Jika benar dicentang, jika salah diberi tanda silang. Yang pertama itu ada membentuk organisasi politik modern seperti Indonesia Partai dan TNI. Benar, maka kelompok kami mencetak. Yang kedua, melakukan perang gerilya di hutan-hutan terpencil. Salah. Yang ketiga, mengadakan kongres pemuda untuk mencetuskan Sumpah Pemuda. Benar. Yang keempat, menyerang benteng-benteng Belanda secara mendadak. Salah. Yang kelima, memperjuangkan hak-hak rakyat melalui jalur diplomasi. Benar. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Baik, dikasih apa nih? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Nah, setelah kita diskusikan, apakah ada yang mau ditanyain dulu nih dari LKM tersebut? Sudah paham semua ya? Kita lanjutin selanjutnya. Ada kuis nih. Kita mengerjakan bersama-sama. Ya. Nih, Kelihatan
Pak, Ibu Bapak. Iya Pak, kecil banget. Kita baca paling kiri atas. Nanti kalian bercocokkan nih antara perlawanan daerah dan perlawanan nasional. Yang pertama, kurang komunikasi antar daerah. Kira-kira yang mana? Nah, kita tarik ke perlawanan daerah. Yang kedua nih, perlawanan secara diplomasi. Kira-kira yang mana? Selanjutnya, melibatkan seluruh bangsa Indonesia. Lagi, dipimpin tokoh daerah. Selanjutnya, terkoordinasi dengan baik. Mana Pak? Itu Pak. Kira-kira perlawanan nasional atau daerahan? Nasional ya. Berikutnya, dipimpin oleh kaum terpelajar. Nah, yang kanan sih udah penuh nih, masih yang dulu ini di sini ya. Daerah itu perlawanan fisik dan melibatkan satu atau dua daerah. Kita kirim ini kira-kira benar atau enggak? Nah, kata benar. Nah, setelah Bapak memberikan kuis, Bapak mau menjelaskan sedikit nih. Jadi untuk perlawanan daerah ini ada, contohnya itu di Pulau Jawa ada perlawanan di Ponorogo. Jadi ya dulu saat Belanda datang ke Indonesia pada di Jawa, jadi yang melawan Belanda itu salah satunya yaitu Pangeran Diponegoro. Tapi perlawanan Pangeran Diponegoro ini akhirnya kalah karena tidak adanya kesatuan dan kesatuan antar daerah lainnya. Jadi terfokus gitu. Jadi di bagian Jawa sini yang melawan hanya Pangeran Diponegoro. Jadi wilayah sekitarnya tidak membantu seperti itu. Nah, yang kedua, ada perlawanan yang muncul atau perang pabrik. Sama aja ya anak-anak, perlawanan ini juga masih bersifat kedaerahan, jadi gampang tumbang oleh serangan dari Belanda. Nah, awalnya itu setelah perlawanan daerahan muncul saudara-saudara terpelajar gitu. Jadi itulah gerakan nasional. Jadi gerakan nasional ini lahir dari penderitaan rakyat Indonesia di masa penjajahan. Nah, kemudian muncullah organisasi yang terbaru itu seperti Indonesia Artis. Setelah itu juga Indonesia dijajah oleh Jepang nih. Kita sempat dijajah oleh Jepang, namun para kaum terpelajar itu dapat BPU, PKI dan PPKI dan akhirnya membuat Indonesia merdeka. Nah, sebelum itu Bapak mau memberikan lembar evaluasi dulu nih pada anak-anak, dikerjakan secara individu ya. Karena kan tadi sudah kelompok kayak Silat boleh, yang penting Letaknya boleh, letaknya. boleh, berarti
aja. Boleh. Ini ada tandanya. Tadi yang bikin apa? Ini ada tandanya. Kilina boleh kilina. Nanti kali tahan. Ya. Siapa? Central. Jawabannya Ya. Coba dipahami dulu ya kita. Ini. Tidak nyontek Pak. Jangan nyontek ya kita. Yang penting tolong dipinjamin ya. Kita. Ya, aku pakai bukan bapak nih. Kita pakai. Nanti balikin ya. nggak mau. Mas Udo. Enak tuh ya, ini kegiatan nomor 1. Sudah selesai. Selesai. Kira-kira. Kita nyontek Pak. Kira ada Pak. Kira yang jatuh. Ini ya. Terus setelah ini, apakah selesai? Sudah. Kita tunggu dulu ya. Ya. Masih Ini Pak. ya, ya. Nah, bagi apa yang kita memberikan informasi, nanti akan Bapak cek jika kalian nilai-nilai KKTP dan akan Bapak kasih pengayaan, dan yang di bawah KKTP akan Bapak kasih soal remedial. Nah, sebelum itu Bapak mau tanya nih, kalian hari ini belajar apa? Ada dua. Perbedaannya ada yang mau menyebutkan nggak perbedaannya? Kalau perlawanan nasional tadi dipimpin oleh orang terpelajar, terus bisa lewat diplomasi. Kalau yang perlawanan kedaerahan tadi kurangnya komunikasi antar daerah. Baik, tolong ambil. Nah, berikutnya gimana nih perasaan kalian nih setelah belajar yang ini, atau yang ini? Yang bawah. Jempol-jempolnya Pak. Yang jempol-jempolan, yang ini. Yang senyum gigi. Yang ini Bawah. sekarang Ada. oh ada. Nah, kita harus semangat lagi nih agar kalian semuanya jis. Ayo, kita semangat. Tepuk semangat. Nah, apabila kalian kita setelah berakhir, Bapak minta tolong untuk menutup pembelajaran. Tolong dipimpin doa lagi ya untuk duduk. Baik. Duduk siap. Berdoa dalam hati mulai. Selesai. Alhamdulillah. Ini Bapak tutup. Sekiranya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.